Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel Wayne Anthony dalam kisah terbaru berjudul Tenung Tusuk Konde di Pemilihan Lurah. Mari kita langsung ke ceritanya. Sore itu langit desa mulai meremang. Di pos ronda pinggir sawah, beberapa bapak-bapak duduk melingkar, menikmati kopi panas dan pisang goreng. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma padi yang mulai menguning. Suasana hangat, obrolan pecah di antara mereka, membicarakan persiapan pemilihan kepala desa yang akan datang. Tiba-tiba, suara motor memecah keheningan. Dari kejauhan, sosok Pak Wandi muncul. Dengan motor Supranya, melaju perlahan lalu berhenti tepat di depan pos ronda. Ia tidak ikut duduk, hanya berdiri dengan senyum tipis yang terasa menekan. "Pak Edi," suaranya datar, tapi nadanya menusuk. "Sampean jangan harap menang. Pemilihan ini, tahun ini sudah pasti saya yang akan jadi pemenangnya." Bapak-bapak di pos ronda saling melirik, tapi tak ada yang membalas ucapan itu. Mereka sudah terlalu paham dengan tabiat Pak Wandi yang sombong dan suka meremehkan orang lain. Pak Edi hanya tersenyum tipis. "Biar warga yang menilai, Pak." Pak Wandi mendengus, lalu berbalik dan pergi. Suara motornya menghilang di tikungan, meninggalkan hawa aneh yang membuat angin seakan berhenti sejenak. Salah satu warga menepuk bahu Pak Edi. "Wes, gak popo Pak, jangan dihiraukan. Kami semua tahu siapa yang lebih pantas." "Iya Pak," sambung yang lain. "Kami yakin warga akan memilih sampean, bukan dia." Pak Edi hanya mengangguk pelan, tapi di matanya ada keraguan yang sulit disembunyikan. Menjelang maghrib, mereka bubar. Pak Edi berjalan pulang menyusuri pematang sawah yang temaram. Dari kejauhan suara azan bergema, bercampur bau tanah basah yang entah kenapa terasa lebih pekat dari biasanya. Di rumah ia segera mandi, lalu mengambil air wudhu, berangkat ke masjid. Selesai sholat, ia duduk di rumah bersama keluarga untuk makan malam. "Bu," Pak Edi memecah keheningan. "Menurut ibu, apa bapak sebaiknya mundur aja jadi calon kepala desa?" Bu Rati menatapnya lembut. "Ikuti kata hati Pak. Kalau yakin bisa amanah, ya jalanilah. Tapi aku takut tidak mampu menjalankan tugas dengan baik ya Bu." Anak sulungnya, Erik, angkat bicara. "Aku yakin bapak bisa. Warga percaya sama bapak kan?" Pak Edi tersenyum tipis. "Nanti malam bapak sholat istikharah dulu, minta petunjuk." Hujan turun pelan, dingin merayap ke seluruh rumah. Menjelang tengah malam, alarm ponsel membangunkannya. Ia berwudu dan mulai sholat istikharah. Doanya panjang, bibirnya bergetar, memohon agar Allah memberi tanda yang jelas. Setelah selesai, kantuk menyerang dan ia terlelap di sajadah. Dalam mimpinya ia berdiri di sebuah balai agung. Warga desa berderet, menunduk hormat kepadanya. Ia memakai blangkon dan beskap hitam. Di atas kepalanya, mahkota emas berkilat. Tapi di ujung ruangan, bayangan besar tanpa wajah mengawasinya, berdiam di sudut gelap. Saat ia hendak mendekat, bayangan itu perlahan mengulurkan tangan, dingin, memanggilnya. Pak Edi tersentak bangun, nafasnya memburu. Dari luar suara azan subuh menggema, menghapus sisa rasa aneh dari mimpi itu. Ia duduk di teras, menatap gelap yang masih menggantung. Di kejauhan, samar-samar terlihat sosok Pak Wandi, berdiri di jalan, menatap rumahnya. Hanya sebentar lalu sosok itu hilang begitu saja, seolah larut dalam kabut pagi. Dalam hati, Pak Edi tahu, pemilihan ini bukan sekedar soal suara rakyat. Ada sesuatu yang lebih besar dan mungkin lebih gelap yang sedang menantinya. Pagi itu sekitar pukul 10, Pak Edi bergegas menuju balai desa untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa. Di sana ia mendapati Pak Wandi sudah berada di meja pendaftaran. Tatapan Pak Wandi sinis, seperti hendak menusuk. Tapi Pak Edi membalasnya dengan senyum ramah, membuat beberapa orang yang melihatnya merasa kagum dengan ketenangannya. Ketika daftar nama calon dibacakan, ternyata ada dua kandidat, Pak Edi dan Pak Wandi.
persaingan pun jelas akan sengit. Beberapa hari kemudian, rumah Pak Edi ramai oleh para pendukungnya. Mereka membicarakan strategi kampanye. "Bagaimana ini, Pak? Apa langkah kita selanjutnya?" tanya salah satu tim sukses. Pak Edi berpikir sejenak. "Kita buat kaos dan brosur. Di brosur nanti saya tulis visi dan misi, biar warga tahu apa yang saya rencanakan untuk desa." "Bagus, Pak, setuju," sambut yang lain. Pak Edi kemudian membagi tugas. Bayu dan Rosid ditunjuk untuk memesan kaos, sementara Dedi dan Gino mengurus pembuatan brosur. Sementara itu di tempat lain, Pak Wandi juga menyiapkan kampanye, tapi berbeda dengan Pak Edi yang mengandalkan simpati warga. Pak Wandi mulai membagikan amplop berisi uang kepada calon pemilih. Meski memiliki usaha showroom motor, kali ini rasa takut kalah membuatnya gelisah. Ia bahkan meminta saran dari tim suksesnya, namun tak ada jawaban memuaskan hingga akhirnya ia memutuskan untuk mencari jalan lain. Suatu sore, Pak Wandi bersama seorang pendukung setianya menempuh perjalanan 3 jam menuju rumah seorang orang pintar yang katanya ahli spiritual. Orang itu adalah adik dari kakeknya sendiri, lansia renta yang jalannya membungkuk selalu bersandar pada tongkat. Di sisi lain, hari-hari setelahnya, hawa aneh mulai terasa di rumah Pak Edi. 3 hari sebelum Pak Wandi pergi ke orang pintar itu, Bu Rati istri Pak Edi tengah menyapu halaman usai subuh. Udara pagi masih segar, tapi langkahnya terhenti ketika melihat sebuah bungkusan kain putih di depan gerbang pintu rumah. "Pak, Bapak!" teriaknya kaget. Pak Edi yang baru saja selesai sholat langsung keluar. "Ada apa, Bu?" "Itu, Pak, ada bungkusan kain putih, coba lihat." Pak Edi mendekat lalu menunduk. Kain putih itu basah di beberapa bagian, seperti terkena cairan. Dengan hati-hati ia membukanya. Bau amis langsung menyeruak. Di dalamnya ada bangkai tikus, kepalanya terpenggal, darahnya mengering. Di sampingnya, secari kertas lusuh bertuliskan ancaman. "Jangan mencalonkan diri jadi kepala desa. Kalau masih nekat, nasibmu akan seperti tikus ini." Pak Edi menarik nafas panjang. "Astagfirullah, siapa yang berani begini?" Bu Rati memeluk tubuhnya. "Pak, ini serius. Kita harus hati-hati, Pak." Bangkai tikus itu dibakar di belakang rumah, sementara kertas ancaman disimpan Pak Edi. 2 hari kemudian kejadian serupa terulang. Pagi itu Bu Rati kembali menemukan bungkusan kain putih yang sama, tergeletak di tempat yang persis sama. Pak Edi yang sedang duduk di teras awalnya tak menyadari. "Pak, ini lagi, seperti kemarin," kata Bu Rati, suaranya gemetar. Pak Edi bangkit mengambil bungkusan itu dan membukanya. Lagi-lagi bangkai tikus dengan leher terpenggal, darahnya masih segar, dan kertas ancaman yang sama. Ia memandang jauh ke jalan depan rumah, berharap menemukan siapa pelakunya. Tapi yang ada hanya jalan desa yang lengang, diiringi tiupan angin dingin yang tiba-tiba membuat bulu kuduknya berdiri. Bungkusan itu kembali ia bakar, namun kali ini ia tidak lagi menganggapnya main-main. Dalam hati ia mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya persaingan politik biasa, atau ada kekuatan lain yang ikut campur? Sementara itu, jalan yang ditempuh Pak Wandi berliku-liku menuju ke tempat orang pintar. Jalan tersebut diapit hutan lebat di kiri kanan. Suara mesin mobilnya terasa semakin kecil dibandingkan desir angin dan gesekan ranting pohon yang melambai. Sugeng, tim suksesnya, yang duduk di kursi penumpang hanya diam menatap keluar jendela. 3 jam perjalanan, mereka akhirnya sampai di sebuah rumah sederhana yang seluruhnya terbuat dari bambu. Udara di tempat itu lembab dan aroma tanah basah bercampur wangi dedaunan kering. Pak Wandi mengetuk pintu pelan. Tok tok tok. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab suara berat dari dalam. Pintu terbuka menampilkan sosok lelaki tua renta. Jalannya membungkuk dengan tumbuhan tongkat. Kulitnya keriput, matanya sayu tapi tajam. Dialah Abah Yono, adik dari kakek Pak Wandi, yang dikenal sebagai orang pintar di wilayah itu. "Masuklah," ujar Abah Yono dengan suara serak. Mereka duduk di kursi anyaman bambu yang berderit saat diduduki. "Ada urusan apa, Wan?" tanya Abah Yono sambil menatap tajam. Pak Wandi menghela nafas. "Bah,
Aku mencalonkan diri lagi sebagai kepala desa. Aku tidak mau kalah. Aku mau lawanku itu menderita dan kalau bisa mati sebelum pemilihan. Abah Yono hanya terkekeh pelan. Menang dan kalah itu biasa, Wan. Namanya juga pemilihan. Saya serius, Bah. Lakukan saja. Mahar berapapun akan saya bayar. Abah Yono terdiam sejenak lalu berkata, kalau begitu ada syaratnya. Kau sudah bawa fotonya kan? Dan tulis namanya. Sudah saya siapkan, Bah. Baik, kita lakukan. Pak Wadi menyerahkan uang mahar. Abah Yono mengambilnya tanpa banyak bicara lalu mulai mempersiapkan sesajen. Kembang setaman kelapa hijau kemenyan dan seekor ayam hitam. Semua diletakkan di atas meja di ruangan tengah. Kemenyan dibakar, asapnya mengepul pekat, memenuhi ruangan dengan aroma menusuk. Mana fotonya? Tanya Abah Yono. Pak Wandi menyerahkan foto Pak Edi. Tulis namanya di belakang. Perintah Abah Yono. Pak Wandi menulis nama lengkap Pak Edi dengan huruf tegak. Foto itu kemudian digulung bersama boneka pocong yang sudah tersedia. Sebelum dibungkus kain putih, Abah Yono menusuk boneka itu dengan jarum dan menancapkan beberapa paku ke dalamnya. Kain putih itu diikat dengan tali pocong. Mulut Abah Yono mulai berkomat kamit merapal mantra. Hembusan angin kencang mendadak masuk lewat celah-celah dinding bambu, membuat nyala lampu minyak bergetar. Bulu kuduk Pak Wandi dan Sugeng meremang. Tiba-tiba, udara di ruangan menjadi berat. Asap kemenyan menghitam, menggumpal, lalu berubah wujud menjadi sosok raksasa mengerikan, tinggi besar, bermata merah menyala, berbulu lebat, dan taring yang mencuat dari mulutnya. Di belakangnya muncul dua makhluk lain. Pocong dengan wajah kosong lebam, mata melotot, mulut menganga mengeluarkan bau busuk yang menyengat, dan kuntilanak berwajah hancur, berlumuran darah, rambutnya menutupi sebagian wajah. Pak Wandi yang biasanya berani, kini wajahnya pucat pasi. Sugeng bahkan menunduk, tak sanggup menatap. Abah Yono berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti, seolah memberi perintah pada makhluk-makhluk itu. Beberapa saat kemudian, mereka menghilang, menyisakan hawa dingin yang meresap sampai ke tulang. Abah Yono lalu menyerahkan bungkusan kain putih yang diikat tali pocong itu kepada Pak Wandi. Bawa ini, tanam di depan rumah targetmu malam nanti. Jangan sampai ada yang melihat. Saat menanam, baca mantra ini. Ujar Abah Yono sambil menyerahkan secari kertas berisi tulisan aksara Jawa kuno. Pak Wandi menerima dengan tangan gemetar. Baik, Bah, saya mengerti. Mereka berpamitan, menyerahkan amplop tambahan sebagai tanda terima kasih. Hati-hati di jalan, pesan Abah Yono, menatap mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Pak Wandi dan Pak Sugeng kembali ke mobil. Mesin dinyalakan, tapi rasa dingin yang mengendap di dada mereka tak ikut pergi. Pagi itu, Pak Wandi dan Sugeng tiba kembali di rumah setelah perjalanan jauh dari kediaman Abah Yono. Namun rencana sebenarnya baru akan dilakukan malam nanti. Sementara itu di sisi lain desa, Pak Edi sibuk berdiskusi dengan tim suksesnya. Kaos kampanye yang mereka pesan sudah jadi dan siap dibagikan ke warga. Brosur-brosur pun mulai dipasang di tiang listrik, warung-warung hingga sepanjang jalan utama desa. Sementara itu, Pak Wandi yang baru tiba mendapati tim suksesnya sudah menunggu di rumah. Hari itu juga mereka membagikan kaos dan amplop berisi uang kepada warga, serta memasang spanduk dan brosur. Namun saat melihat spanduk dan brosur Pak Edi terpasang di banyak tempat, Pak Wandi mendesis dalam hati. Sial, dia sudah mendahului. Padahal sudah diberi peringatan. Hari pemilihan kepala desa tinggal sebulan lagi. Kedua kandidat berlomba-lomba mencari simpati warga. Tapi malam itu, Pak Wandi akan melancarkan langkah yang tak diketahui siapapun. Sekitar pukul 12 malam, ditemani Sugeng, Pak Wandi berangkat dengan mobil menuju rumah Pak Edi. Udara terasa dingin menusuk. Begitu tiba di depan rumah target, Pak Wandi langsung mengambil canggul kecil yang dibawanya. Sugeng berdiri tak jauh darinya, mengawasi sekitar untuk memastikan tak ada yang melihat. Dengan gerakan cepat, Pak Wandi menggali tanah di tepi halaman depan rumah Pak Edi. Lubang cukup dalam ia buat, lalu bungkusan kain putih dari Abah Yono dimasukkan ke dalamnya. Sambil menutup lubang, ia merapalkan mantra yang dihafalnya.
mulutnya berkomat-kamit. Angin dingin tiba-tiba bertiup kencang, membuat daun-daun berdesis keras. Bulu kuduk mereka berdiri bersamaan. Pak Wandi mempercepat gerakannya, meratakan tanah hingga tak ada tanda bekas galian. Setelah itu, mereka segera meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Sementara di dalam rumah, keluarga Pak Edi tengah terlelap. Tak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi di halaman mereka. Sekitar pukul 3 dini hari, Pak Edi bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia duduk di teras rumah saat subuh. Dari kegelapan, sosok tinggi besar muncul, mata merah menyala, tubuh berbulu lebat, taring mencuat dari mulut. Pak Edi terperanjat, tubuhnya gemetar. Ia hendak berlari masuk, namun dihadang pocong berwajah gosong, mata melotot, mulut menganga mengeluarkan bau busuk. Tubuhnya terpental ke belakang. Belum sempat bangkit, muncul sosok perempuan melayang. Rambut acak-acakan, pakaian putih lusuh, wajah hancur berlumur darah. "Ah, tolong!" Pak Edi terbangun sambil berteriak. Nafasnya memburu, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Bu Rati yang sedang di dapur langsung berlari ke kamar. "Ada apa, Pak?" tanyanya panik. Enggak apa-apa, Bu, mimpi buruk," jawabnya terengah. Bu Rati mengambil segelas air putih dan memberikannya. "Minum dulu, biar tenang." Setelah meneguk air, Pak Edi bertanya, "Sudah subuh ya, Bu?" "Sudah dari tadi, Pak. Ibu nggak bangunin soalnya Bapak kelihatan pulas tidur, kecapean." Pak Edi hanya mengangguk, lalu beranjak berwudu. Namun usai sholat, ia tiba-tiba memegangi perutnya. "Bu, tolong, Bu," erangnya. Bu Rati panik. "Kenapa, Pak?" "Perutku sakit sekali, Bu. Rasanya seperti diremas, ditusuk-tusuk," ucap Pak Edi dengan wajah pucat. "Bapak makan apa semalam?" "Nggak makan aneh-aneh, Bu. Bukan pedas juga. Aduh. Rasa sakitnya semakin menjadi, membuatnya meringis kesakitan di lantai. "Wes, ayo ke rumah sakit sekarang," tegas Bu Rati sambil membantu suaminya berdiri. Sebelum membawa Pak Edi ke mobil, Bu Rati memanggil anak pertamanya. Erik, bangun Rik," seru Bu Rati sambil menepuk pundak anaknya. Erik terbangun sambil mengucap mata. "Ada apa, Bu?" "Cepat bangun, bantu Bapak ke mobil," jawab Bu Rati tergesa. Erik segera bangkit, memapah ayahnya bersama ibunya. Tubuh Pak Edi lemas, wajahnya pucat. Setelah sampai di mobil, Bu Rati berpesan, "Kamu di rumah saja, jaga adikmu, Rik." Bu Rati lalu masuk ke kursi pengemudi. Untung ia bisa menyetir. Dengan kecepatan cukup tinggi, ia melaju menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Bu Rati berteriak dari pintu masuk, "Suster, tolong suami saya." Beberapa perawat segera datang membawa ranjang dorong. Pak Edi dibaringkan dan dibawa ke ruang periksa. Namun setelah diperiksa, dokter berkata, hasil pemeriksaan awal menunjukkan Bapak tidak ada masalah medis yang jelas. Bu Ratih mengerutkan dahi. "Tapi dia kesakitan sekali, Dok, di perutnya." Dokter akhirnya menyarankan ronsen. Ketika hasilnya keluar, semua terkejut. Terlihat jelas di perut Pak Edi ada beberapa jarum paku dan bahkan baut. "Astagfirullah," ucap Bu Ratih menutup mulutnya. "Saya rasa ini bukan penyakit medis biasa, Bu," ujar dokter pelan. Akhirnya Pak Edi dibawa pulang. Dokter hanya memberi obat pereda nyeri, namun kondisi Pak Edi makin memburuk. Pemilihan kepala desa tinggal 2 minggu. Alih-alih berkampanye, Pak Edi terbarung lemah, tubuhnya pucat, perutnya membuncit, dan muncul bintik merah yang makin lama membesar. Setiap malam, ia merintih menahan sakit. Tim suksesnya yang menjenguk mulai curiga. "Pak, Bu, sebaiknya dibawa ke orang pinter. Ini tidak wajar," kata Dedi. Bu Ratih mengangguk. "Kalau begitu tolong panggilkan tetua desa. Saya nggak tahu rumahnya." "Biar saya yang panggil, Bu," jawab Dedi. Sementara menunggu, keadaan Pak Edi terus memburuk. Ia tak bisa hadir di kampanye kedua. Bahkan sempat ada wacana mencoret namanya dari daftar calon, tapi warga pendukungnya menolak keras. Malam hari, sekitar pukul 9, rumah Pak Edi diliputi suasana mencekam. Dari luar jendela kamar, terdengar suara tawa cekikikan kuntilanak.
Bu Ratih yang duduk di samping suaminya ikut mendengarnya. Tiba-tiba, buar, cedung, suara ledakan keras dari atap rumah membuat semua orang di dalam rumah terperanjat, termasuk kedua anak mereka. Karena penasaran, Bu Ratih keluar. Ia menatap atap tapi tidak melihat apa-apa. Hanya ada kepulan asap tebal yang perlahan menggumpal membentuk sosok hitam besar. Sosok itu memiliki mata merah menyala, gigi taring panjang, mulut menganga seolah siap menerkam. Bu Ratih merinding hebat, tubuhnya kaku, suaranya tercekat tak bisa berteriak. Dalam hati ia terus membaca ayat kursi dan doa-doa yang diingatnya. Angin dingin berembus kencang. Genderuwo itu menatapnya lama sebelum akhirnya menghilang bersama asap pekat. Tubuh Bu Ratih kembali bisa digerakkan. Ia segera masuk ke rumah dan terkejut melihat suaminya. Seketika, sekujur tubuh Pak Edi dipenuhi luka-luka menganga yang besar. Ia meringis, menggeliat menahan rasa sakit yang seolah datang dari seluruh tubuhnya. Suara rintihannya memenuhi rumah, sementara malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Keesokan paginya, Dodi datang ke rumah Pak Edi, membawa seorang yang tahu tentang hal klinik yang dikenali ahli dalam urusan spiritual, Pak Gufron. Begitu masuk ke kamar, Pak Gufron menatap Pak Edi yang terbaring pucat dengan tubuh penuh bisul. "Bagaimana awalnya sampai bisa seperti ini?" tanya Pak Gufron. Bu Ratih menceritakan semuanya. "Beberapa minggu lalu ada yang meletakkan bungkusan kain putih berisi bangkai tikus berkepala terpotong, Pak, dengan surat ancaman di dalamnya. Itu terjadi 2 kali. Lalu habis sholat subuh, suami saya tiba-tiba mengeluh sakit perut. Waktu dibawa ke dokter, hasil ronsen menunjukkan ada paku, baut, dan jarum di dalam perutnya. Tadi malam saya juga melihat sosok genderuwo di atas atap rumah, Pak." "Mana hasil ronsennya?" tanya Pak Gufron. Bu Ratih mengambil dari lemari dan menyerahkannya. Melihat hasilnya, Pak Gufron menggeleng. "Ini bukan penyakit medis. Ini kiriman santet." Ia lalu memberi instruksi. "Siapkan kelapa muda, kelapa tua, dan baskom berisi air. Malam ini saya akan kembali untuk melakukan pengobatan." "Baik, Pak," jawab Bu Ratih. Malam itu sekitar pukul 11, Pak Gufron datang bersama Dodi dan Rosid. Aroma menyengat seperti bau bangkai, bercampur wangi kembang sudah memenuhi rumah, membuat bulu kuduk berdiri. Pak Gufron duduk di samping ranjang Pak Edi, mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sambil menempelkan tangannya di perut Pak Edi. Tubuh Pak Edi mulai bereaksi keras, meronta, berteriak, bahkan memberontak seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Perutnya semakin membuncit, bau amis menguar. Luka-luka di perutnya menganga, mengeluarkan nanah. Tiba-tiba, brak-brak, pintu dan jendela di seluruh rumah terbuka sendiri. Meski sebelumnya terkunci rapat, angin kencang masuk, membuat suasana semakin mencekam. "Tutupi semua pintu dan jendela," seru Pak Gufron. Dodi dan Rosid segera bergerak menutup semuanya. Langit di luar berpetir, hujan turun deras. Pak Gufron terus membaca doa-doa. Sakit sekali," jerit Pak Edi. Air kelapa muda dan tua yang sudah dicampur dengan air mentah diserahkan Bu Ratih. Dengan perlahan, Pak Gufron mengoleskan air itu ke perut dan seluruh tubuh Pak Edi sambil tetap melantunkan ayat suci. Prang! Suara kaca pecah terdengar. Jendela depan rumah hancur. Hujan semakin deras, petir menggelegar. Dari mulut Pak Edi keluar suara yang bukan suaranya. "Jangan ikut campur. Kenapa kau mau disuruh menyakiti orang ini? Dia tidak bersalah. Kembalilah kepada Tuhanmu," balas Pak Gufron tegas, terus membacakan ayat-ayat Al-Quran. Mata Pak Edi melotot, mulutnya menganga, lalu tiba-tiba ia terkulai pingsan. Perutnya yang membuncit mendadak mengempes. "Bu, ambilkan segelas air putih," pinta Pak Gufron. Bergegas mengambilnya, air itu didoakan, lalu diberikan kepada Pak Edi. Begitu ia siuman, setelah meneguknya, Pak Edi batuk keras, lalu memuntahkan darah kental bersama paku, jarum, dan baut yang jatuh ke lantai. Tubuhnya langsung lemas. Sementara itu Pak Gufron kemudian berjalan ke depan rumah. Di luar ada 3 sosok yang masih mengawasi. Ujarnya pelan. Ia duduk bersila di teras, memejamkan mata, membaca doa. Angin kencang datang meski hujan mulai reda. Hawa dingin menusuk tulang. Tiba-tiba Pak Gufron memuntahkan darah. "Pak, kenapa?" tanya Dodi cemas. "Tidak apa-apa. Saya baru saja mengusir mereka,"
jawabnya sambil meminta tisu. Ternyata ia baru saja menyelesaikan pertempuran gaib dengan makhluk-makhluk yang dikirim lewat jalur santet. Pada akhirnya ia berhasil menang. Sosok-sosok itu pergi, tak lagi mengganggu keluarga Pak Edi. Selanjutnya sekitar pukul 1 dini hari, Pak Gufron meminta bantuan dan Rosid untuk menggali tanah di bawah pohon di halaman depan rumah Pak Edi. Rosid, Dodi, tolong gali tanah di pohon itu, perintah Pak Gufron. Iya Pak, jawab keduanya. Dengan cangkul mereka menggali. Tak lama terlihat sebuah bungkusan kain putih di dalam tanah. Bungkusan itu diangkat dan dibuka perlahan oleh Pak Gufron. Astagfirullah, ucapnya pelan. Saat itu secara mengejutkan, Pak Edi yang sebelumnya lemah bisa berjalan keluar menuju halaman. Dengan kuasa Tuhan, kekuatannya perlahan kembali. Meski tubuhnya masih penuh bisul dan bintik merah di perut. Ia menyaksikan sendiri isi bungkusan tersebut. Jarum, paku, baut, boneka pocong, serta fotonya dengan nama lengkap tertulis di bagian belakang. Santet ini santet tusuk konde yang menusuk bagian tubuh, jelas Pak Gufron. Jenis ini perlahan membunuh korban, mengirim benda-benda tajam ke dalam tubuh si target. Siapa ya yang melakukan ini Pak? Tanya Pak Edi. Ya, pelakunya jelas. Orang yang ada sangkut pautnya dengan sampean. Dari situ semua yang hadir paham. Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Wandi. Bungkusan itu lalu dibakar oleh Pak Gufron di depan rumah sambil melantutkan ayat-ayat suci. Perlahan benda-benda itu hangus menjadi abu. Beberapa hari kemudian, kesehatan Pak Edi pulih sepenuhnya. Luka-luka di tubuhnya mulai mengering dan bekasnya hilang setelah rutin diolesi salep dari dokter. Hingga tibalah hari pemilihan kepala desa. Warga berbondong-bondong datang ke TPS. Pak Edi dan Pak Wandi duduk di kursi kandidat. Melihat Pak Edi sehat kembali, wajah Pak Wandi terlihat murung, tidak seperti biasanya yang angkuh. Surat suara dibacakan satu persatu. Awalnya imbang, namun perlahan dukungan condong ke Pak Edi. Hingga akhirnya diumumkan Pak Edi menang telak. Pak Wandi langsung pergi meninggalkan tempat, wajahnya masam. Malamnya, Pak Edi mengadakan syukuran atas kemenangannya sekaligus kesembuhannya. Semua warga hadir, kecuali Pak Wandi, meski ia diundang. Seminggu kemudian, kabar mengejutkan beredar. Pak Wandi sakit parah. Penyakitnya sama seperti yang dialami Pak Edi. Perut membuncit, bintik merah, dan luka-luka menganga yang bernanah di sekujur tubuh. Tubuhnya menjadi kurus, wajahnya pucat, dan aroma amis menyengat. Pak Edi dan Bu Ratih datang menjenguk. Istri Pak Wandi dengan mata berkaca-kaca berkata, Pak, Bu, saya dan suami saya mohon maaf. Selama ini kami jahat pada keluarga Bapak. Tolong maafkan Pak Wandi. Pak Edi mengangguk. Sudah Bu, yang lalu biarlah berlalu. Semoga Pak Wandi cepat sembuh. Mata Pak Wandi berkaca-kaca, seolah ingin menyampaikan penyesalan, namun tak mampu berbicara. Pak Edi mendekat berbisik, saya sudah memaafkan Bapak. Maafkan juga kalau saya ada salah ya. Tiba-tiba tubuh Pak Wandi kejang-kejang, lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Hari itu juga jenazahnya dimakamkan. Kini Pak Edi resmi menjadi kepala desa. Ia memimpin dengan amanah dan membawa kemajuan bagi desanya. Menang atau kalah adalah hal yang biasa. Yang penting adalah menerimanya dengan lapang dada. Karena siapapun yang berbuat jahat, apalagi dengan ilmu hitam, pada akhirnya akan mendapat balasan setimpal. Tamat. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap di YouTube channel Wen Anthony. Saya pamit. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum.